Memang sebenarnya kan ini sumber dari perlambatan ekonomi global itu adalah lonjakan inflasi ya, yang awalnya di awal tahun ini tuh dipicu oleh serangan Rusia ke Ukraina, sehingga beberapa harga komoditas itu melonjak tajam. Dan itu direspon dengan kenaikan suku bunga secara global, sehingga sekarang justru resikonya yang muncul adalah potensi perlambatan ekonomi global ya, terutama di negara-negara maju. Nah, memang kita lihat so far Indonesia itu masih mendapatkan apa namanya cushion ya, masih diberi bantalan dari shock ekonomi global ini karena memang kita itu negara penghasil komoditas, terutama batu bara dan CPO yang performa ekspornya luar biasa tinggi ya. Kemarin data neraca perdagangan masih mencetak surplus yang cukup besar di 5 billion dolar. Nah, ini masih menjadi semacam bantalan bagi perekonomian sehingga ekonomi kita masih tumbuhnya masih cukup bagus. Jadi Q2 PDB kita masih 5,4%. Nah, memang pada akhirnya tentu kita melihat kemarin ada penyesuaian harga BBM dan ini potensi akan berpengaruh juga pada inflasi kita. Nah, ini tentunya akan ada dampaknya ke perlambatan ekonomi untuk Indonesia. Mungkin kerasanya baru akan tahun depan ya. Selain itu, tahun depan kalau misalnya performa ekonomi secara global mulai melambat, tentunya demand terhadap ekspor kita juga akan mulai menurun. Padahal di Q2 ya, selama tahun 2022 pendorong utama kinerja perekonomian Indonesia itu dari konsumsi dan dari juga kinerja ekspor gitu ya. Dan Indonesia sebagai negara yang punya trade hubungan perdagangan yang cukup besar dengan berbagai negara tentunya tidak terisolasi ya dari potensi perlambatan ekonomi global. Tapi so far kayaknya kalau tahun ini kita masih akan sangat terbantu dengan kinerja ekspor komoditas yang masih sangat bagus ya. Tahun depan kalau ada potensi koreksi di harga komoditas secara global ya dan potensi perlambatan demand dari berbagai negara ya, bisa jadi Indonesia ekonominya juga akan terimbas dari resesi global ini. Baik, berapa persen kemungkinan Indonesia akan terimbas apabila perekonomian global juga melambat? Nah, ini kalau dilihat sejarahnya, ekonomi Indonesia itu cukup resilient terhadap shock ekonomi global ya. Kita itu pernah mencatat perlambatan ketika ekonomi globalnya juga melambat, tapi tidak sampai tercatat mengalami kontraksi atau resesi ya. Kontraksi atau resesi yang kita alami itu hanya ketika krisis Asia moneter itu, krisis moneter di Asia 97-98 dan juga ketika pandemi ya, ketika memang aktivitas ekonomi dibatasi ya, dibatasi cukup cukup signifikan. Nah, ini kita mencatat kontraksi. Tapi kalau misalnya hanya terjadi perlambatan ekonomi global, saya berpikir dampaknya tentunya ada untuk perekonomian, namun nggak akan terlalu besar ya, karena memang kita basis dari konsumsinya cukup besar ya, middle income class-nya juga porsinya sangat besar, dan saat ini kita masih dalam fase pemulihan dari pandemi, di mana confidence itu lagi build up gitu ya, confidence itu lagi membaik ya, masyarakat masih consume, masih melakukan traveling ya, jadi ini harusnya masih bisa suportif bagi perekonomian Indonesia, sehingga kalaupun ada potensi perlambatan, kami pikir mungkin nggak akan besar ya, mungkin di kisaran minus 0,1 sampai minus 0,2% ya. Misalnya dari 5,2% menjadi sekitar 5%. 0,1 hingga 0,2% kemungkinannya. Lalu tadi Ibu sampaikan juga kalau memang demand untuk ekspor ini mungkin akan terganggu juga begitu dengan perlambatan ekonomi global. Dan apakah ini juga menandai akhir dari windfall komoditas yang selama ini kita nikmati? Ya memang karena windfall komoditas yang tahun ini itu sebenarnya sumbernya itu kan dari supply ya. Jadi ketika ada perang, supply secara dunia itu terganggu ya, memburuknya hubungan antara Rusia dan Eropa misalnya membuat pasokan gas terhadap Eropa diputus, menciptakan terjadinya krisis energi gitu ya, sehingga faktor supply di sini yang berpengaruh terhadap tingginya harga komoditas. Nah, ke depan tentunya ini ada potensi koreksi harga komoditas ya, karena kita juga sudah lihat nih beberapa minggu belakangan ini beberapa harga komoditas sudah mulai menunjukkan penurunan. Nah, jadi memang ada potensi penerimaan ekspor kita juga akan menurun gitu ya. Namun memang kalau untuk tahun depan kita proyeksinya harga komoditas masih akan tetap lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi gitu ya. Ada koreksi tapi nggak akan drastis gitu ya. Sehingga kemungkinan kita masih bisa mencatat
kinerja ekspor yang masih cukup baik, walaupun mungkin nggak akan sebesar tahun ini. Karena adjustment di harga komoditas itu biasanya terjadi secara bertahap gitu. Tapi tetap saja ini sesuatu yang perlu kita perhatikan ya. Artinya mesin pendorong perekonomian pasti akan terimbas dengan adanya potensi perlambatan ekonomi global dan juga koreksi di harga komoditas.